Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya sudah belajar tentang menghitung pendapatan suatu negara. Ya, di pertemuan kedua kita kali ini, ya Bapak akan menjelaskan mengukur biaya hidup. Ya, atau kita bisa sebut CPI, ya, Consumer Product Index. Kalau di Indonesia namanya HKI. Kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi mengukur biaya hidup itu dapat menggambarkan inflasi di suatu negara ya dengan tingkat perekonomian secara keseluruhan. Salah satu manfaat dari menghitung biaya hidup. Laju inflasi ini ya merupakan perubahan dari persentase pada tingkat harga dari periode sebelumnya. Ya, jadi yang namanya inflasi kan ada kenaikan perubahan harga dari beberapa dekade sampai nanti akhirnya menuju pada hiperinflasi atau seterusnya. Oke, kemudian kita bicara tentang indeks harga konsumen atau IHK. Itu adalah ukuran keseluruhan biaya barang dan jasa yang dibeli oleh pelanggan. Jadi di setiap per kapita atau rumah tangga, jadi keseluruhan barang jasa yang dikonsumsi oleh mereka itu yang dikatakan dari indeks harga konsumen atau IHK. Badan Pusat Statistik sebenarnya juga sudah secara rutin ya menghitung dan melaporkan indeks harga konsumen ini. Jadi kita sudah bisa mendapatkan informasi dari BPS. Karena IHK ini biasanya juga digunakan untuk memonitor perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu. Dari BPS memberikan informasi atau laporan ini kepada masyarakat ya untuk memberikan keputusan bagi negara dan juga bisa memonitor perubahan biaya hidup dari waktu ke waktu. Jadi ketika ada kenaikan dari indeks harga konsumen ini, ya apa yang harus dilakukan oleh keluarga itu adalah salah satunya adalah mengeluarkan uang lebih banyak untuk mempertahankan standar hidup yang sama. Ya, jadi IHK ini yang terus naik ya, itu cenderung keluarga di negara tersebut itu harus mengeluarkan lebih banyak uang ya untuk bisa mempertahankan standar hidup yang sama. Karena kenapa? Kalau tidak mempertahankan standar hidup yang sama, karena balik lagi pada hakikatnya sebagai manusia, ya manusia itu kan terkadang cepat merasa bosan dan membutuhkan variasi dalam kehidupannya. Jadi gampang atau cepat sekali merasa puas akan sesuatu. Nah, jadi kalau standar hidupnya sama ataupun lebih rendah dari itu, ya otomatis kesejahteraannya juga bisa diukur dari situ, akan semakin menurun. Jadi bagaimana indeks harga konsumen itu dihitung? Ya, yang pertama adalah harus ditentukan isi keranjangnya. Di mana dalam keranjang ini yang dimaksud adalah menentukan harga. Jadi harga-harga mana yang paling penting bagi konsumen tertentu. Jadi dalam suatu produk yang dikonsumsi oleh per kapita, itu mana sih barang-barang yang dikonsumsi yang memiliki harga yang paling penting bagi mereka atau produk-produk paling penting bagi mereka. Secara statistik ya dapat identifikasikan bahwa keranjang pasar ini isinya tuh barang dan jasa yang dibeli konsumen dengan barang-barang jasa yang tertentu. Jadi nggak semua barang jasa yang secara umum, tapi yang tertentu. Dalam statistik juga harusnya disurvei ya. Konsumen itu setiap bulan menghabiskan barang dan jasa itu merek-merek tertentu atau harga-harga yang mereka sepakati dalam kehidupannya. Nah, itu mana yang lebih sering ya dihabiskan. Ya, yang kedua adalah temukan harga-harganya. Jadi selain tadi adalah isi keranjangnya, ada harga-harganya. Jadi menemukan harga-harga setiap barang dan jasa dalam keranjang untuk setiap masa waktu. Jadi setelah sudah ketahuan nih barang-barang apa yang sering dikonsumsi, harga-harganya juga sudah kita tentukan. Ya, yang berikutnya adalah menghitung harga seluruh isi keranjang. Ya, dengan menggunakan data dari harga-harga yang sudah terkumpul tadi itu, dihitunglah jumlah harga keseluruhan isi keranjangnya barang dan jasa ini dari waktu ke waktu. Yang berikutnya adalah memilih tahun basis dan menghitung indeksnya. Tahun basis itulah tahun dasar dan menghitung indeksnya. Caranya adalah memilih satu tahun ya sebagai tahun basis yang merupakan tolak ukur yang menjadi bandingan tahun-tahun yang lainnya. Contohnya sampo merek A ini adalah sampo baru yang diluncurkan di tahun 2010. Nah, 2010 ini menjadi sebuah tahun basis bagi merek A ini ya dengan harga saat itu dan menjadi tolak ukur ya untuk menjadi perbandingan tahun-tahun setelahnya. Kemudian ya menghitung indeks ini dengan harga keranjang barang dan jasa untuk setiap tahun dibagi dengan harga keranjang pada tahun basis. Ya, kemudian dikalikan dengan 100. Nanti kita akan bahas di lebih detail di rumusnya. Kemudian berikutnya adalah menghitung laju inflasi. Ya, seperti yang kita ketahui tadi,
ya bahwasanya dengan menghitung indeks harga konsumen ini kita bisa mengetahui laju inflasi di beberapa masa atau beberapa dekade juga. Ya. Jadi laju inflasi ini sendiri adalah perubahan persentase pada indeks harga dari periode sebelumnya. Kemudian kita membahas tentang rumus tadi yang saya bilang tentang menghitung indeks harga konsumen, ya di mana CPI atau Consumer Product Index ini in years 2 atau di tahun kedua ya dikurangi dengan CPI in years 1 ya dengan tahun pertama dibagi dengan CPI tahun pertama dikali dengan 100 untuk mengetahui laju inflasinya juga dengan kita menghitung indeks harga konsumen. Nah, sebagai contoh, Bapak sudah memberikan ada dua harga ya untuk dua barang ya. Yang pertama adalah harga untuk makanan hot dogs dan harga untuk hamburgers ya di tahun 2001 sampai 2003. Jadi ada 4 hot dogs dan 2 hamburger. Dari survei kita asumsikan bahwa hot dog itu jumlahnya 4, hamburger itu jumlahnya 2. Nah, di tahun 2021 ya harga hot dog itu $1, sedangkan hamburger $2. 2022 itu $2, di hamburger sendiri $3. Di 2003 hot dognya $3, kemudian hamburgernya $4. Nah, cara menghitungnya adalah $1 kali 4 hotdog ditambah dengan $2 per hamburger kali 2 hamburger. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi di 2002 tadi harganya adalah $2 dikali 4 hotdog dengan jumlah yang sama ditambah dengan $3 untuk hamburger ya di tahun 2022 dikali 2 hamburger ya. Kemudian 2003 $3 per hotdog dikali 4 kuantitasnya ya. Kemudian $4 hamburger dikali 2 hamburger. Ya, jadi diperoleh di situ hasilnya untuk 2001 adalah $8, 2002 adalah $14, 2003 adalah $20. Nah, seperti tadi perhitungannya ya, untuk menghitung indeks harga konsumen kita juga harus mengetahui harga tahun dasarnya, tahun basisnya. Ya, karena tadi tahun basisnya ini di tahun 2001 ya hamburger dan hotdog. Jadi kita pilih harganya saat itu adalah $8 di 2001. Perhitungan untuk hotdog dan hamburger kita pakai tahun basisnya di 2001, yaitu harganya $8. Nah, jadi $8 dibagi $8 kali 100, kemudian $14 dibagi $8 karena $8 menjadi tahun basis di 2001, tetap kita pakai ya dikali 100, 175. 2003 $20 dibagi $8 kali 100 sama dengan $250. Jadi setelah kita masukkan ke rumus tadi, kita juga bisa menghitung indeksnya. Ya, indeksnya di tahun 2002 dan 2003. Kenapa kita tidak menggunakan 2001? Karena tadi kita sudah menetapkan tahun basisnya di 2001. Ya, jadi dengan harga 175 tadi dikurangi dengan 100. Ya, 100 adalah hasil dari 2001. Ya, dibagi dengan 100. Ya. 100 itu adalah tahun pertama. Ya, tahun pertama. Jadi tahun kedua dikurangi tahun pertama dibagi dengan tahun pertama kali 100 diperoleh di 2002 itu 75%. Ya, dalam bentuk persentase, ya. Di 2003 adalah 250 kurangi 175 di tahun sebelumnya di 2002 dibagi 175 tahun 2002 kali 100 yaitu 43%. Jadi secara perhitungan indeks konsumen ya dan laju inflasi ya bahwasanya di tahun 2002 itu 75% dalam bentuk persentase dan 2003 43%. Jadi ada penurunan ya. Secara persentase menghitung laju inflasi. Nah, sebenarnya apa sih isi dari keranjang indeks harga konsumen itu? Ya. Jadi yang pertama itu paling banyak diisi oleh perumahan, ya. Kemudian makanan dan minuman, ya. Yang ketiga adalah transportasi, dan sisanya adalah pendidikan, kesehatan, rekreasi, pakaian dan barang dan jasa lainnya. Ya. Jadi ini adalah salah satu ya beberapa juga dari faktor-faktor yang dipilih oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selama beberapa
dekade atau beberapa bulan bisa kita bilang. Jadi sebelum kita lanjut dalam memahami indeks harga konsumen, kemarin kita sudah belajar juga dalam menghitung PDB deflator, ya kan? Jadi ada apa sih perbedaan antara kita menghitung PDB deflator dan indeks harga konsumen? Pertama, PDB atau GDP deflator, ya itu kan mencerminkan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Nah, sedangkan IHK itu sendiri adalah menghitung harga berbagai barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Tentunya beda. Ya, kalau GDP itu menghitung lebih pada apa yang diproduksi. Ya, kalau indeks harga konsumen itu apa yang dikonsumsi. Nah, yang kedua adalah GDP deflator itu membandingkan harga berbagai barang dan jasa yang diproduksi saat ini dengan harga barang dan jasa yang sama di tahun dasar. Sedangkan untuk indeks harga konsumen kan membandingkan harga sekeranjang belanjaan barang dan jasa yang tetap. Ya, jadi kita sudah ketentukan tahun basisnya di suatu waktu atau tahun dengan harga di tahun dasar. Nah, bedanya itu. Kalau PDB deflator itu kan membandingkan harga, ya, membandingkan harga barang dan jasa yang saat ini dengan harga barang yang sama di tahun dasar. Apa sih permasalahan dalam mengukur biaya hidup sebenarnya? Ya, jadi indeks harga konsumen ini kan mencoba mengukur berbagai banyak penghasilan yang harus dinaikkan, ya, guna memenuhi standar hidup yang konstan. Tapi sebenarnya bukan sebuah ukuran biaya hidup yang sempurna dalam menghitung indeks harga konsumen ini. Karena dalam permasalahan mengukur indeks harga konsumen ini ada bias substitusinya. Ada muncul barang-barang baru. Ada perubahan kualitas yang tidak terukur. Ya, kita contoh untuk pembahasan bias substitusi. Apa sih bias substitusi itu? Ya, jadi bias substitusi itu kan jadi dari sebuah atau suatu kumpulan keranjang itu tidak berubah untuk mencerminkan reaksi konsumen terhadap perubahan harga relatif. Yang kedua adalah munculnya barang-barang baru. Nah, jadi semakin banyak barang-barang baru yang dibuat oleh sebuah perusahaan, itu akan semakin banyak membuat konsumen itu memiliki pilihan dalam memenuhi standar hidupnya. Ya, namun ya konsumen juga membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk memenuhi standar hidup itu. Seperti yang saya bilang di awal, bahwasanya manusia itu gampang sekali bosan, ya, dan juga membutuhkan variasi yang banyak dalam memenuhi kebutuhan atau standar hidup. Kemudian perubahan kualitas yang tidak terukur tadi. Nah, ingat, tidak semua barang itu yang dibeli untuk memenuhi standar hidupnya memiliki kualitas yang sama pastinya. Walaupun kita merasa sudah ini cocok bagi kita. Ya, contoh tadi saya contohkan dengan sampo A. Ya, ternyata sampo A ini setelah kita pakai, karena harganya yang semakin naik, karena kita tetap ingin memenuhi standar hidup kita, ya, untuk selalu hidup sehat dengan mencuci rambut, kita menggunakan sampo sejenis, cuman kualitasnya mungkin lebih turun dari sebelumnya. Tapi dengan begitu kita tetap memenuhi standar hidup kita untuk menjaga kebersihan. Jadi bias substitusi, kita balik ke bias substitusi itu. Jadi dengan munculnya barang-barang baru dan perubahan kualitas yang tidak dapat diukur, jadi mengakibatkan indeks harga konsumen itu terlalu melebihkan biaya hidup yang sebenarnya. Ya, dari perhitungan indeks harga konsumen ini kadang-kadang melebih-lebihkan. Kenapa ini sangat penting, ya? Karena banyak sekali program pemerintah yang menggunakan perhitungan indeks harga konsumen ini untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tingkat harga keseluruhan. Ya, terkadang BPS tadi, Badan Pusat Statistik itu, ya, yang menghitung belum tentu nih harga-harga dari barang-barang yang sudah mereka kelompokkan itu menjadi sebuah prioritas utama yang sebenarnya yang menjadikan standar hidup bagi masyarakatnya. Ya, maka dari itu indeks harga konsumen biasanya, ya, itu selalu melebihkan, ya, perhitungan inflasi itu sekitar 1 poin persentase per tahun. Jadi kalau dalam perhitungan secara matematis kita mengukur tentang inflasi, ya, contoh bahan pokok, ya. Nih, bawang merah mungkin mengalami kenaikan harga karena terjadi inflasi. Ya, namun dalam perhitungan indeks harga konsumen ini bawang merah nih dilebihkan 1 poin persentasenya di dalam 1 tahun itu. Ya, jadi bisa harga sebelumnya mungkin 20.000 per kilogram, mungkin sama dengan perhitungan indeks harga konsumen itu bagi pemerintah dinaikkan menjadi 1 poin atau 1 persentase. Ya, di atas 20.000 tadi. Nah, sedikit rangkuman dari Bapak,
ya. Jadi bahwasanya indeks harga konsumen ini menunjukkan biaya keranjang barang dan jasa ya relatif terhadap biaya keranjang yang sama pada tahun basis. Ya, jadi patokannya adalah tahun basis. Ya, yang kedua adalah indeks ini digunakan untuk mengukur keseluruhan tingkat harga dalam perekonomian. Ya, yang ketiga adalah perubahan persentase pada indeks harga konsumen mengukur laju inflasi. Jadi bisa saja mengukur laju inflasi, cuman tadi kita perlu ingat indeks harga konsumen itu melebihkan satu persentase. Kemudian indeks harga konsumen ini adalah ukuran tidak sempurna, ingat. Ya, dari biaya hidup berdasarkan 3 alasan. Ya, yang pertama tadi adalah biaya substitusi, munculnya barang baru, dan kualitas yang tidak terukur. Kemudian karena masalah pengukuran ini ya seperti saya bilang tadi ya, inflasi itu selalu dinaikkan menjadi 1 poin persentase. Ya, berbeda dengan PDB deflator ya, karena PDB deflator ini meliputi barang dan jasa yang diproduksi dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Selain itu, indeks harga konsumen itu menggunakan keranjang tetap barang-barang atau deflator PDB secara otomatis dengan mengubah kelompok barang dan jasa sebagai komposisi dari perubahan PDB. Ya, jadi kalau kita bisa pahami di sini ya, baik lagi ke tujuan awal kita menghitung PDB deflator atau menghitung pendapatan suatu negara, kita kan ingin mengetahui apa yang diproduksi sebenarnya. Ya, tapi kalau ini harga konsumen, apa yang ingin dikonsumsi. Jadi hari ini Bapak rasa cukup. Jadi saya harap kalian dapat memahaminya. Ya, kemudian terkait tugas sudah Bapak kirim juga di e-learning. Ya, jadi bisa kalian unduh. Ya, kemudian bisa kalian kirim sesuai dengan tanggal yang sudah Bapak cantumkan di e-learning Bapak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.